Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, murid-muridku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah, hari ini siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir? Baiklah, lengkap semuanya ya. Di kelas kita terdapat 15 orang. Silakan anak-anakku berhitung dari mulai 1. Baiklah, kalau sudah, yang ke-1 kumpul dengan kelompok yang ke-1, yang kedua kelompok dengan yang kedua, dan seterusnya. Ya, kita ada 3 kelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Apakah di kelompok kalian ada yang, di antara kelompok kalian ada yang tahu apa sih jenis-jenis peristiwa alam atau bencana alam? Ya, kelompok pertama, gempa bumi. Betul sekali. Gempa bumi. Apa sih yang penyebab gempa bumi itu? Ada yang tahu? Gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Ada yang mau menambahkan atau menyangga? Silakan murid-muridku, anak-anakku, silakan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya? Lanjut ya. Ibu akan membacakan tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi yang tadi Ibu jelaskan. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitude. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitude atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat, dan jika besarnya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas. Tergantung pada kedalaman gempa. Gempa bumi tersebar bersejarah besarnya telah lebih dari 9. Meskipun tidak ada batasan besarnya, gempa bumi besar terakhir besarnya 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo gempa di Jepang pada tahun 2011. Jadi tuh pas tahun 2011 tuh gempa di Jepang itu gempa yang paling terbesar sampai saat ini. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak percatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Markov. Ya, baiklah anak-anak. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silahkan per kelompok mencari jenis-jenis dari gempa. Dimanapun, di buku atau dimanapun. Baiklah, kalau sudah mendapatkan, kelompok berapa yang ingin menjelaskan jenis-jenis gempa?
Baiklah, terima kasih kelompok pertama. Kelompok yang lain boleh menambahkan atau menanggapi. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan menutup diskusi hari ini. Sebelum menutup diskusi hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Tipe gempa bumi adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilalui oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan, itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian kedepannya bisa lebih memahami, bisa lebih maju. Ya, sebelum menutup, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.